Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang dan warga Jepang Pembatasan ini sosial berskala tengah besar di menjalani Jakarta proses dimulai karantina di pada hari Malaysia. ini, Jumat Berikut 10 ini April situs 2020. covid19.go.id diketahui penularan virus masih terus terjadi. Hingga Senin siang pukul 12 diketahui 1.500 simplifikasi prosedur dan kalinya vaksin COVID-19 pertama Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan Pembatasan kontak sosial dengan berskala besar warga di Jakarta negara Jepang dan dimulai warga pada Jepang hari ini ini, Jumat 10 tengah April menjalani proses 2020. karantina di Malaysia. Berikut ini adalah situs covid19.go.id diketahui penularan virus masih terus terjadi. Hingga Senin siang pukul 12 diketahui 1.000. Seperti yang kita ketahui sejak bulan Maret 2020 hingga hari ini, Indonesia sedang dihebohkan oleh pandemi COVID-19. Hampir seluruh sektor terkena dampak, contohnya sektor kesehatan, pendidikan maupun ekonomi juga mengalami akibat serius pandemi ini. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif dan relaksasi kebijakan pajak selama masa pandemi tersebut. Kebijakan ini mempertegas hubungan pajak dengan ekonomi, menjadi momentum untuk membuat perubahan regulasi terhadap pajak. Pasalnya, pada saat pandemi ini banyak sektor ekonomi yang terus tumbuh seperti UMKM sehingga dibuat kebijakan agar pelaku usaha tidak sampai gulung tikar. Pajak menjadi salah satu instrumen yang dipakai pemerintah dalam upaya memulihkan perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah perpajakan. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pajak terbaru. Dan sebelum kami memulai materi pada video kali ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Isnadia Ayu Pratiwi sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Yang kedua ada Asvina Hardiana sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Muhammad Jafar sebagai pemateri ketiga. Yang terakhir ada Muhammad Dafah Wahyu sebagai pemateri keempat. Oke, baik teman-teman semuanya. Di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan terkait Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per strip 6 garing PJ garing 2020 tentang tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahun pajak 2019 sehubungan dengan pandemi coronavirus disease. Dan di sini ada bab 1 tentang ketentuan umum ya teman-teman semuanya. Dan di pasal 1 dalam peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan yang pertama, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP seperti itu. Dan yang kedua ada juga Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan KPP. Yang ketiga ada Surat Pemberitahuan, ini yang selanjutnya disebut dengan SPT. Yang keempat ini ada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan PPH seperti itu. Yang kelima ada SPT Pembetulan. Yang keenam ada e-filing. Yang ketujuh ada bukti penerimaan surat. Yang kedelapan ada penelitian dalam penerimaan SPT yang selanjutnya disebut dengan penelitian SPT itu sendiri. Dan di pasal 2 juga terdapat untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban penyampaian SPT tahunan PPH tahun pajak 2019 akibat adanya pandemi coronavirus disease 2019 ini, yaitu COVID-19 ya teman-teman semuanya. Diatur kembali nih ya ketentuan terkait SPT tahunan PPH tahun pajak 2019 ini, yang meliputi ketentuan yang pertama itu penandatanganan SPT tahunan PPH. Yang kedua ada batas waktu penyampaian SPT tahunan PPH itu sendiri. Yang ketiga ada tata cara penyampaian SPT tahunan PPH. Yang keempat ada penyederhanaan kelengkapan keterangan dan atau dokumen ya yang harus dilampirkan dalam SPT tahunan PPH itu sendiri. Yang terakhir ada penelitian SPT tahunan PPH yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti itu. Next, pada bab 2 ini membahas tentang tata cara penerimaan SPT tahunan PPH tahun pajak 2019.
Di pasal 8, ini terdapat yang pertama yaitu dalam hal wajib pajak menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 huruf A dan huruf B melalui penyampaian formulir SPT tahunan PPh pembetulan ya teman-teman, paling lambatnya tanggal 30 Juni 2020. Diterbitkan bukti penerimaan SPT ini sesuai dengan tanggal diterimanya formulir SPT tahunan PPh pembetulan itu sendiri, seperti itu. Dan yang kedua ini ada atas SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, ayat 1. Direktorat Jenderal Pajak ini melakukan penelitian SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 sejak 1 Juli 2020. Yang ketiga, penelitian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan surat pemberitahuan. Seperti itu. Oke, baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh Asvina Hardiana sebagai pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, baik, terima kasih untuk pemateri 1. Di sini saya akan melanjutkan tentang bab 2, tata cara penerimaan SPT tahunan PPh tahun pajak 2019. Pasal 8 ayat 4 berisi dalam hal penelitian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menyimpulkan bahwa kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 3 huruf A dan huruf B, yaitu wajib pajak tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2B Undang-Undang KUP dalam hal terdapat kekurangan pembayaran PPh terhutang dalam formulir SPT tahunan PPh pembetulan. Selanjutnya ada pasal 8 ayat 5 yang berisi dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan formulir SPT tahunan PPh pembetulan untuk memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 3 huruf A dan huruf B sampai dengan 30 Juni 2020 atau telah menyampaikan formulir SPT tahunan PPh pembetulan sampai dengan 30 Juni 2020 namun tidak memenuhi kelengkapan dokumen setelah dilakukan penelitian SPT. Sebagaimana dimaksud pada ayat 3, SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 dianggap tidak disampaikan oleh wajib pajak, dan wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP. Selanjutnya, ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK 03/2020 tentang intensif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi coronavirus disease 2019. Dalam peraturan ini terdapat intensif PPh pasal 21, yang dimana dimuat dalam pasal 2 ayat 1, penghasilan yang diterima pegawai wajib dipotong sesuai ketentuan PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Ayat 2, PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditanggung pemerintah atas penghasilan yang diterima pegawai dengan kriteria tertentu. Kemudian, pada pasal 2 ayat 3, pegawai dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi huruf A, menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Kemudian telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT atau telah mendapat izin penyelenggaraan kawasan berikat, izin perusahaan kawasan berikat atau izin PDKB. Kemudian memiliki NPWP dan pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta per tahun. Ada pasal 2 ayat 4 yang berisi klasifikasi lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A angka 1 adalah sesuai klasifikasi lapangan usaha yang tercantum dalam A. SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 telah dilaporkan pemberi kerja atau data yang terdapat dalam administrasi perpajakan wajib pajak bagi wajib pajak yang terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi instansi pemerintahan. Sekian dari saya untuk pasal 2 ayat 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 beserta contoh perhitungannya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga.
Untuk pemateri ketiga dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya adalah pasal 2 ayat 5. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh pasal 21 atau menanggung PPh pasal 21 kepada pegawai. Pasal 2 ayat 6 dikecualikan dari PPh pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam hal penghasilan yang diterima pegawai berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan PPh pasal 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Baik, untuk selanjutnya adalah pasal 2 ayat 7. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah yang diterima oleh pegawai dari pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Pasal 2 ayat 8, dalam hal pegawai yang menerima intensif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah menyampaikan SPI tahunan orang pribadi tahun pajak 2020 dan menyatakan kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh pasal 21 ditanggung pemerintah tidak dapat dikembalikan. Baik, untuk selanjutnya adalah pasal 2 ayat 9. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Dan untuk ayat yang terakhir yaitu pasal 2 ayat 10, contoh perhitungan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Baik, setelah dijelaskan tadi terkait intensif PPh pasal 21 dalam pasal 2 dari ayat 1 sampai 10 bisa disimpulkan bahwa intensif PPh pasal 21 adalah pembebasan pajak bagi pegawai dari perusahaan yang termasuk dalam 440 kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran A PMK nomor 44-PMK.03-2020 tersebut di atas. Selain termasuk dalam klasifikasi di atas, perusahaan juga harus merupakan perusahaan KIT atau kemudahan impor tujuan ekspor. Adapun penghasilan pegawai yang dapat mendapatkan intensif PPh pasal 21 adalah penghasilan bruto yang sifatnya tetap dan teratur serta jumlahnya tidak lebih dari 200 juta. Oleh karena itu, intensif ini tentunya akan mempengaruhi bagaimana perusahaan Anda menghitung take home pay pegawai serta berapa pajak penghasilan yang harus dipotong dan dipungut oleh perusahaan Anda. Berikut adalah panduan cara menghitung sesuai dengan PMK nomor 44-PMK.03-2020. Pak Dava adalah pegawai tetap di PT Karya Bunda, yaitu perusahaan makanan bayi dengan kode KLU 10791 yang sudah menikah pada bulan Juni 2020, menerima gaji serta tunjangan sebesar 15 juta rupiah dan membayar iuran pensiun sebesar 300.000 rupiah. Dan Pak Dava juga menerima tunjangan kesehatan sebesar 10 juta rupiah. Jadi penghasilan bruto Pak Dava yang bersifat tetap dan teratur adalah gaji serta tunjangan yaitu sebesar 15 juta sebulan yang disetahunkan sebesar 180 juta yaitu dengan perhitungan 15 juta dikali 12 bulan. Karena masih di bawah 200 juta, maka penghasilan Pak Dava yang dapat memperoleh intensif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau bisa disingkat DTP adalah sebesar 180 juta rupiah. Baik, berikut adalah perhitungannya. Gaji dan tunjangan sebulan sebesar 15 juta. Terdapat pengurangan yaitu pada biaya jabatan per bulan sebesar 500.000 rupiah dan iuran pensiun per bulan sebesar 300.000 rupiah, sehingga untuk total pengurangannya adalah 800.000 rupiah. Bisa dihasilkan penghasilan neto sebulan sebesar 14.200.000 rupiah, sehingga untuk penghasilan neto setahun adalah 12 dikali 14.200.000 rupiah adalah sebesar 170.400.000 rupiah. Dan untuk PTKP-nya adalah kawin dan mempunyai anak 1. Untuk PTKP pribadi 54 juta, untuk PTKP kawin 4,5 juta, dan untuk PTKP anak 1 4,5 juta.
Jadi untuk total PTKP adalah 63 juta sehingga dapat dihasilkan penghasilan kena pajak setahun adalah Rp107.400.000. Dan untuk selanjutnya adalah PPh pasal 21 terutang setahun untuk penghasilan tetap dan teratur. Untuk PPh pasal 21 yang terutang ini terdapat dua tarif yaitu 5% dan 15% karena penghasilan kena pajak setahun melebihi dari 50 juta. Baik untuk yang pertama adalah 5% dikali 50 juta adalah Rp2.500.000 dan untuk tarif yang kedua adalah 15% dikali Rp57.400.000 sama dengan Rp8.610.000. Jadi untuk total PPh pasal 21 terutang setahun adalah Rp11.110.000 untuk penghasilan tetap dan teratur. Dan untuk PPh pasal 21 terutang sebulan untuk penghasilan tetap dan teratur tanpa THR adalah Rp11.110.000 dibagi 12 adalah Rp925.833. Jadi atas PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah sebesar Rp925.833 diserahkan oleh PT Karya Bunda kepada Pak Dava. Untuk selanjutnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.03/2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi coronavirus di SENS 2019. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Dipersilakan. Saya materi keempat akan melanjutkan presentasi tentang fasilitas pajak pertambahan nilai pasal 2. Yang pertama, insentif PPN diberikan kepada A. Pihak tertentu atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. B. Industri farmasi produksi vaksin dan atau obat atas impor atau perolehan bahan baku vaksin dan atau obat untuk penanganan COVID-19. C. Wajib pajak yang memperoleh vaksin dan atau obat untuk penanganan COVID-19 dari industri farmasi produksi vaksin dan atau obat sebagaimana dimaksud pada huruf B yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Yang kedua, pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Badan atau instalasi pemerintah, B. Rumah sakit, dan C. Pihak lain. Yang ketiga, barang kena pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi coronavirus meliputi A. Obat-obatan, B. Vaksin, C. Peralatan laboratorium, D. Peralatan pendeteksi, E. Peralatan perlindungan diri, F. Peralatan untuk perawatan pasien, dan terakhir peralatan pendukung lainnya. Kemudian yang keempat, jasa kena pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19 meliputi A. Jasa konstruksi, B. Jasa konsultasi, teknik dan manajemen, C. Jasa persewaan, D. Jasa pendukung lainnya. Yang kelima, PPN yang terutang atas A. Impor barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 oleh pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tidak dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Penyelenggaraan barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 4 oleh pengusaha kena pajak kepada pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditanggung pemerintah. C. Pemanfaatan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditanggung pemerintah. D. Impor bahan baku untuk produksi vaksin dan atau obat untuk penanganan COVID-19. Yang E. Penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin dan atau obat untuk penanganan COVID-19. F. Penyerahan vaksin dan atau obat untuk penanganan coronavirus oleh industri farmasi, produksi vaksin dan atau obat ditanggung pemerintah. Yang keenam, penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sebagai dimaksud ayat 5 huruf B, termasuk juga penyerahan berupa pemberian cuma-cuma. Yang ketujuh, dalam hal pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 melakukan impor barang kena pajak yang
digunakan untuk kegiatan pemanfaatan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Impor barang kena pajak tersebut tidak dikenakan PPN sepanjang pihak tertentu dimaksud memiliki SKJLN sebelum melakukan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-8, intensif PPN sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf B dan huruf C bagi pihak lain diberikan jika a. perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. B. Perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari daerah pabean dalam daerah pabean tersebut tidak dipergunakan untuk pemakaian sendiri. Yang ke-9, intensif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf D dan huruf E diberikan setelah industri farmasi produksi vaksin dan atau obat memperoleh surat rekomendasi dari BNPB. Yang paling sedikit memuat keterangan: 1. Identitas industri farmasi, 2. Identitas pengusaha kena pajak, yang ketiga nama dan jumlah barang, dan yang terakhir pernyataan bahwa perolehan bahan baku yang diimpor untuk diperoleh merupakan bahan baku untuk produksi vaksin atau obat untuk penanganan COVID-19. Yang terakhir 10, surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 9 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Dan buat teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.